Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4 Farmasetika, kelas Farmasi B. Tugas ini disusun untuk memenuhi ujian akhir praktikum farmasetika. Dengan anggota kelompok pertama, Dia Lusnita Miliona dengan NIM 119260089. 2. Farica Elwarda A dengan NIM 119260115. 3. Maisi Indria Cahyani dengan NIM 119260121. 4. Preti Hanifah Rohadlatul Asih dengan NIM 119260122. Terakhir, Sela Anissa dengan NIM 119260096. Resep yang akan kami bahas pada presentasi ini yaitu resep pertama pulveras, resep kedua salep, resep ketiga kapsul, resep 4 krim, dan resep 5 sirup. Resep yang pertama yaitu tentang pulveras. Dengan resep tertera pada layar, Dr. Hans PLC, Jalan Adelaide nomor 22 Samarinda 1224918 SIPD /SIP3.1.72 /2018 1.022. Kota Samarinda pada tanggal 19 Mei 2018. Resipe, ambillah Lanamol 1, vitamin C1, Misovac, campur dan buatlah dalam bentuk pulveras nomor 10 sebanyak 10. SBDD 1P. Tandai 2 kali sehari 1 bungkus. Pro Keti 10 tahun, alamat Jalan Juanda nomor 12. Untuk kelengkapan resepnya sendiri, yang ada pada resep yaitu ada nama dokter, alamat praktik dokter, nomor SIP dokter, tempat dan tanggal penulisan resep, tanda resipe, dosis, Misovac, bentuk sediaan, jumlah sediaan, Signa, nama pasien, Keti 10 tahun, umur pasien, dan alamat pasien. Yang tidak ada dalam resep yaitu nomor telepon dokter, nomor penulisan resep, jadwal praktik dokter, dan paraf dokter. Preformulasi kami referensi atau literatur dari Farmasi Farmakope Indonesia edisi ketiga. Untuk Lanamol, setelah dilihat dalam ISO volume 52 tahun 2019 halaman 20, Lanamol mengandung paracetamol sebanyak 500 mg. Paracetamol atau acetaminophen bersumber dari FI 3 halaman 37. Pemberian dalam bentuk hablur atau serbuk hablur putih, tidak berbau dan rasa pahit. Untuk larutan, larut dalam 70 bagian air, dalam 7 bagian etanol 95% P, dalam 13 bagian aseton P, dalam 40 bagian gliserol P, dan dalam 9 bagian propilen glikol P. Larut dalam larutan alkali hidroksida. Untuk kegunaan dalam resep sendiri yaitu untuk analgetikum dan antipiretikum. Yang kedua, vitamin C atau biasa disebut asam askorbat atau acidum ascorbicum bersumber dari FI edisi 3 halaman 47. Pemberian dalam bentuk serbuk atau hablur putih atau agak kuning, tidak berbau, rasa asam. Oleh pengaruh cahaya lambat laun menjadi gelap. Dalam keadaan kering, mantap di udara dalam larutan cepat teroksidasi. Kelarutan, mudah larut dalam air, agak sukar larut dalam etanol 95% P, praktis tidak larut dalam kloroform P, dalam ether P, dan dalam benzen P. Kegunaan dalam resep antiskorbut. Yang ketiga, laktosum atau laktosa atau sakarum laktis. FI edisi ketiga halaman 338. Pemberian
serbuk hablur putih, tidak berbau, rasa agak manis. Larutannya larut dalam 6 bagian air, larut dalam 1 bagian air mendidih, sukar larut dalam etanol 95% P, praktis tidak larut dalam kloroform P dan dalam eter P. Kegunaan dalam resep itu sebagai zat tambahan. Untuk penimbangannya sendiri, dalam resep Lanamol itu tertulis 1 atau 1 gram, vitamin C itu 1 per 1 tablet. Sakarum laktis ini sebagai zat tambahan diberikan secukupnya. Jumlah yang dibutuhkan itu 1 gram, vitamin C 1 tablet, dan sakarum laktis secukupnya. Cara pembuatannya sendiri, yang pertama, kita harus menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Kedua, menyetarakan timbangan, kemudian menimbang semua bahan yang diperlukan. Yang ketiga, melapisi mortir dengan sakarum laktis secukupnya, kemudian memasukkan vitamin C ke dalam mortir, kemudian gerus sampai homogen. Setelah itu, tambahkan paracetamol ke dalam mortir, kemudian campur dan gerus sampai homogen. Setelah semuanya tercampur, keluarkan campuran serbuk dari mortir dan pindahkan ke kertas perkamen. Campuran serbuk kemudian dibagi menjadi 2 bagian, sama rata. Kemudian setiap bagian tersebut dibagi kembali menjadi 5 bagian. Serbuk yang telah dibagi kemudian dibungkus menggunakan kertas perkamen. Setelah dibungkus, dimasukkan ke dalam plastik klip dan diberi etiket serta label. Etiket berwarna putih. Sediaan siap diserahkan kepada pasien. Untuk etiket berwarna putih dengan tertulis di sini ada kop etiketnya berisi nama apotek, alamat apotek, nama apoteker, dan surat izin praktek apoteker. Tertera di sebelah kiri ada nomor resep, yaitu nomor 1. Setelah itu ada tanggal dari penulisan resepnya, tanggal 21 bulan 5 2018. Di bagian tengah tertera nama pasien dan nomor pasien, Katie 10 tahun, dengan aturan pemakaian 2 kali sehari 1 bungkus. Di bagian kiri sebelah bawah itu ada tertulis nama zat aktif, Lanamol dan vitamin C, beserta di bagian paling bawah itu ada nama dokter, Dr. Hans PLC. Bagian kanan bawah itu ada nama apoteker, apoteker Salanisa, dengan tanggal kadaluarsa atau ED 21 bulan Agustus 2018. Perhitungan dosisnya sendiri dengan nama pasien Katie umur 10 tahun. Untuk paracetamol, dosis sehari maksimal tidak ada, dosis sekali maksimal tidak ada, dosis lazim sehari. Ini melihat di Farmakope Indonesia edisi ketiga, 400 sampai 800 mg sehari, dosis lazim sekali 100 sampai 200 mg. Untuk dosis sehari dalam resepnya yaitu 200 mg, dosis sekali dalam resep 100 mg. Untuk vitamin C, dosis maksimal tidak ada, dosis lazim sehari 30 sampai 40 mg. Untuk dosis sehari dalam resep 10 dikali 2, 20 mg. Dosis sekali dalam resep 100 per 10, 100 atau dibagi 10 sama dengan 10 mg. Ini untuk sekali. Kemudian sehari karena sekalinya 10 dan seharinya itu dikonsumsi sebanyak 2 kali, jadi 10 dikali 2 sebanyak 20 mg. Untuk usul perubahan dosis, sebenarnya usul perubahan dosis tidak ada. Namun setiap obat untuk dosis sekali sudah memenuhi dosis lazim sehari. Namun untuk dosis sehari belum memenuhi dosis lazim sehari, sehingga saya mengusulkan pemakaian sebanyak 3 kali sehari. Sebenarnya usul bukan di perubahan dosis, tapi di sebanyak pemakaiannya.
Dengan resep tertera pada layar, Dr. Wahidin Sudiro Husodo, SIP 028-158-SIP strip TU _2-2016. Alamat praktik di Jalan Singa nomor 25 Kota Makassar. Nomor telepon 0411 872143. Tempat dan tanggal penulisan resep. Tanda resipe, ambillah asam salisilat sebanyak 0,5%, sulfur 1%, zinc oxide 20%, talc add 100%. Misofok, campur dan buatlah dalam bentuk pulveris Da-25. Signa usus eksternum. Tandai pemakaian luar. Pro atau nama pasien Asuma Sarutobi, umur 4 tahun, alamat pasien Jalan Singa nomor 15. Untuk kelengkapan resepnya sendiri, ada nama dokter, alamat dokter, nomor resipe, tempat pembuatan resep, tanda resipe, dosis, bentuk sediaan, pulveris, cara pembuatan, jumlah sediaan 25 gram, aturan pakai Signa usus eksternum untuk pemakaian luar, paraf dokter, nama pasien, umur pasien, alamat pasien. Yang tidak ada, sebenarnya nomor telepon dokter ini ada, tidak ada jadwal praktik dokter, tidak ada nomor resep, tanggal pembuatan resep tidak ada, dan berat badan pasien tidak ada. Reformulasi. Acidum salicicum bersumber dari FI edisi 3 halaman 56. Pemberian dalam bentuk hablur ringan, tidak berwarna atau serbuk berwarna putih, hampir tidak berbau, rasa agak manis dan tajam. Untuk larutan, larut dalam 500 bagian air dan dalam 4 bagian etanol 95% P. Mudah larut dalam kloroform P dan dalam ether P. Larut dalam larutan amonium asetat P, dinatrium hidrogen fosfat P, kalium sitrat P, dan natrium sitrat P. Kegunaan dalam resep yaitu keratoliticum dan antifumi. Kedua, sulfur precipitatum bersumber dari FI edisi 3 halaman 591. Pemberian tidak berbau, tidak berasa. Kelarutan praktis tidak larut dalam air, sangat mudah larut dalam karbon disulfida P. Kegunaan dalam resipe anti-scabies. Ketiga, zinke oxidum atau ZNO bersumber dari FI edisi 3 halaman 636. Pemberian serbuk amorf sangat halus, putih atau putih kekuningan, tidak berbau, tidak berasa, lambat laun menyerap karbon dioksida dari udara. Larutannya praktis tidak larut dalam air dan dalam etanol 95% P. Larut dalam asam mineral encer dan dalam larutan alkali hidroksida. Kegunaan dalam resep antiseptikum lokal. Selanjutnya ada talkum bersumber dari FI edisi 3 halaman 591. Pemberian serbuk hablur sangat halus licin, mudah melekat pada kulit, bebas dari butiran warna putih atau putih kelabu. Pelarutan tidak larut dalam hampir semua pelarut. Kegunaan dalam resep sebagai zat tambahan. Vaselinum album bersumber dari FI edisi 3. Pemberian masa lunak, lengket, bening, putih. Sifat ini tetap setelah zat dileburkan dan dibiarkan hingga dingin tanpa diaduk, berfluorensi lemah, juga dicairkan, tidak berbau, hampir tidak berasa. Larutan
praktis tidak larut dalam air dan dalam etanol 95% P, larut dalam kloroform P, dalam eter P, dan dalam eter minyak tanah P. Larutan kadang-kadang bervalesensi lemah. Kegunaannya sebagai zat tambahan. Untuk penimbangan sendiri asam salisilat, kalau kita lihat dalam resep, berjumlah 0,5% dikali dengan 25 gram sampai dengan 0,125 gram. Kemudian jumlah yang dibutuhkan gram per 10. Bisa kita lihat dari standar formula sediaan standar dikali 0,2 gram sama dengan 0,5 gram. Sulfur dalam resep 1% dikali dengan jumlah yang dibutuhkan 25 gram sama dengan 0,25 gram. Jumlah yang dibutuhkan 25 gram dibagi 10 gram dikali 0,4 gram dari formula sediaan atau dari formula standar sama dengan 1 gram. Vaselinum album add sampai 10 gram dan jumlah yang dibutuhkan 8,5 gram. Karena 10 gram dikurang dengan 0,5 ditambah 1 gram, jadi sisa 8,5 gram. Untuk zinc-oxide dalam resep 20% dikali dengan 25 gram sama dengan 5 gram. Jumlah yang dibutuhkan 5 gram. Talc add sampai 25 gram. Jumlah yang dibutuhkan 10 gram. Cara pembuatannya, yang pertama kita siapkan alat dan bahan yang diperlukan, kemudian setarakan timbangan, dan timbang bahan sesuai dengan perhitungan penimbangan. Setelah itu masukkan asam salisilat ke dalam mortir, diteteskan sedikit alkohol 70% sampai larut, dan ditambahkan sedikit talc ke dalam mortir yang berisi asam salisilat tersebut, gerus sampai kering dan sampai homogen. Pertama, zinc-oxide diayak terlebih dahulu, kemudian ditambahkan ke dalam mortir, gerus sampai homogen. Tambahkan sisa talc tadi ke dalam mortir, kemudian gerus sampai homogen. Setelah itu, campuran tadi diayak terlebih dahulu menggunakan ayakan nomor mesh 100. Setelah itu tambahkan sulfur tanpa diayak, gerus perlahan sampai homogen. Bagi menjadi 25 bagian dan dimasukkan ke dalam wadah. Dimasukkan ke dalam wadah obat, diberi etiket berwarna biru dan tandai untuk pemakaian luar. Untuk etiketnya sendiri, di bagian atas tertera etiket berisi nama apotek Medica Pharma, beralamat di Jalan Sultan Haji nomor 79 Kota Lampung. Nama apoteker yaitu apoteker Messi Indria Cahyani SH. Nomor SIPA-nya 119260121. Bagian sebelah kiri atas berisi nomor resep nomor 1, dan bagian kanan atas berisi tanggal penulisan resep. Bagian tengah terdapat nama pasien Asuma Sarutobi dengan umur 4 tahun, keterangan salep asam salisilat belerang. Bagian kiri bawah terdapat nama zat aktif asam salisilat sulfur ZNO dan nama dokter Dr. Wahidin Sudirohusodo. Dengan bagian kanan bawah berisi nama apoteker Messi Indria Cahyani dengan tanggal kadaluarsa atau ED 10 bulan 4 2016. Di bagian paling bawah tertera atau tertanda obat luar.
Untuk formula sediaan atau formula standarnya bersumber dari Fornas 1978 dan komposisi tiap 10 gram mengandung asidum salisikum sebanyak 200 mg, sulfur sebanyak 400 mg, vaselinum album sebanyak 10 gram. Untuk penyimpanannya dalam wadah tertutup rapat, dosis 3-4 kali sehari dioleskan karena pemakaian luar. Formularium Nasional 1978 halaman 13. Untuk perhitungan dosisnya sendiri, nama pasien Asuma Sarutobi, umur 4 tahun, berat badan tidak ada. Untuk perhitungan dosisnya tidak ada, dikarenakan obat ini merupakan sediaan topikal dan tidak tertera dalam Farmakope Indonesia. Untuk kopi resepnya sendiri, tertera di paling atas terdapat kopi salinan resep. Nama apotek Medika Farma, nomor serial 18/10/2016, nama apoteker Meisi Indria Cahyani S. Farm, dengan nomor SIPA-nya 192601121 beralamat di Jalan Sultan Haji nomor 79 Bandar Lampung. Tertulis tulisan salinan resep. Nomor 1, tanggal penulisan salinan resep pada tanggal 12 bulan 1 2016. Nama dokter Dr. Wahidin Sudirohusodo. Alamat dokter Jalan Singa nomor 25 Makassar. Nama pasien anak Asuma Sarutobi, berumur 4 tahun. Alamat pasien di Jalan Singa nomor 15. Tanggal resep 10 bulan 1 2016. Di bagian bawah tertulis resipe atau sesuai dengan resep yang ditulis oleh dokter. Tanda date berarti obat sudah diambil. Bagian kanan atas tertulis PCC, apoteker Meisi Indria S. Farm. Resep ketiga yaitu kapsul. Dr. Cokro Aminoto, SIP 028-158-SIP strip TU _2-2016. Alamat praktik di Jalan Sultan Alauddin nomor 25 Makassar. Nomor telepon 0411872143 Makassar. Tanggal tidak tertera. Resipe ambil kodein HCl sebanyak 22 mg, GG sebanyak 100 mg, Mesovac, campur dan buatlah dalam bentuk kapsul. Berikan sekian takaran nomor 9 atau sebanyak 9. Signa Prorenata kapsul 1. Tandai jika perlu 1 kapsul. Pro, nama pasien Henry, umur 10 tahun, alamat pasien Jalan Mawar nomor 92. Untuk kelengkapan resepnya sendiri yang ada di dalam resep, yaitu tertera nama dokter, alamat dokter, nomor SIP dokter, tempat pembuatan resep, tanda resipe, bentuk sediaan kapsul, cara pembuatan, jumlah sediaan, nomor 9, aturan pakai, Signa Prorenata kapsul 1, paraf dokter, nama pasien Henry, umur pasien dan alamat pasien. Tidak ada dalam resep yaitu nomor telepon dokter, jadwal praktik dokter, nomor resep, tanggal pembuatan resep, berat badan pasien. Preformulasi. Kodein hidrokloridum bersumber dari FI3 halaman 172. Pemberian serbuk hablur putih atau hablur jarum tidak berwarna. Larut dalam 20 bagian air dan dalam lebih kurang 90 bagian etanol 90% P. Pengguna dalam resep antitusifum.
Kemudian glycerylase guaicolas atau glyceryl guaicolat bersumber dari Fi 3 halaman 272 sampai 273. Pemberian dalam bentuk serbuk hablur, putih agak keabuan, hampir tidak berbau atau berbau lemah, rasanya pahit. Untuk larutan, larut dalam air, dalam etanol 95% P, dalam kloroform P, dalam gliserol P, dan dalam propilen glikol P. Kegunaannya untuk ekspektoran. Penimbangannya, kodein HCl dalam resep tertera 22 mg dikali 9 karena tertanda DTD atau datalos dosis. Berarti dikali 9. Kemudian 158 mg. Untuk jumlah yang dibutuhkan sama 22 mg dikali 9 sama dengan 158 mg. Untuk glyceryl guaicolat dalam resep tertulis 100 mg, kemudian dikali 9 karena tertulis datalos dosis sama dengan 900 mg. Jumlah yang dibutuhkan sama. Kemudian total bobot bahan dalam satu kapsul itu untuk kodein HCl 22 mg ditambah glyceryl guaicolat 100 mg. Jumlahnya jadi 122 mg. Kemudian cangkang kapsul yang dibutuhkan yaitu nomor 4 dengan kapasitas 150 mg setara dengan asetosal. Cara pembuatannya, yang pertama menyiapkan alat dan bahan, kemudian setarakan timbangan, kemudian timbang semua bahan sesuai dengan perhitungan. GG digerus terlebih dahulu dari dalam lumpang, kemudian ditambahkan kodein HCl ke dalam lumpang, gerus sampai homogen. Setelah itu, setelah tercampur dengan rata, dibagi ke dalam 9 bagian sama rata. Kemudian dimasukkan ke dalam cangkang kapsul, setelah itu tutup rapat. Dimasukkan ke dalam sak obat atau plastik klip obat, diberi etiket, disertakan informasi pemakaian obat. Etiketnya berwarna putih, dengan di bagian atas terdapat kop etiket berisi nama apotek ceria, beralamat di Jalan Sejahtera nomor 67 Bandung, nama apoteker Preti Hanifah S Farm, nomor SIPA 120/PER 12/2016. Di bagian kiri atas terdapat nomor resep, bagian kanan atas terdapat tanggal penulisan resep. Tertera nama Henry, berumur 10 tahun. Di bagian bawah terdapat cara pemakaian atau aturan pakai, 1 kapsul bila batuk. Bagian kiri bawah terdapat nama dokter dan nama zat aktif. Bagian kanan bawah terdapat nama apoteker dan kadaluarsa, tanggal kadaluarsa. Kemudian ada etiket tambahan, yaitu pemakaian dengan surat dokter, karena kodein termasuk obat narkotika. Atau biasa ada tertulis juga, tidak dapat diulang tanpa resep dari dokter. Untuk sediaan ini ada formula standar bersumber dari Fornas 1978 dan komposisi tiap 5 ml mengandung glycerylase guaicolas sebanyak 100 mg, etanol 90% sebanyak 175 gram ml, seruput simplex hingga 5 ml. Untuk penyimpanan dalam wadah tertutup rapat, terlindung dari cahaya. Dosisnya sekali 1-2 sendok teh diulangi tiap 2-4 jam. Perhitungan dosis karena sediaan dikonsumsi dalam bentuk oral dengan cara oral, sehingga perhitungan dosisnya ada dengan nama pasien Henry, umur 10 tahun. Untuk kodein HCl, dosis sehari maksimal 300
mg, dosis kalimaksnya 60 mg, dosis lazim sehari 30-60 mg, dosis lazim sekali 10-20 mg. Untuk dosis sehari dalam resep tidak ada, karena tidak ada aturan pemakaian berapa kali. Untuk dosis sekali dalam resepnya yaitu 22 mg. Gliseril guaicolat, dosis sehari maksimalnya 1200 mg, dosis sekali maksimalnya 200 mg, dosis lazim sehari tidak ada, dosis lazim sekali tidak ada, dosis sehari dalam resep tidak ada karena tidak ada aturan pakai berapa kali pemakaian. Dosis sekali dalam resep 100 mg. Bersumber dari FI edisi 3. Kopi resepnya sendiri di sini tertera bagian atas ada kop salinan resep berisi nama apotek, Apotek Ceria di Jalan Sejahtera nomor 67 Bandung. Nama apoteker, Apoteker Preti Hanifah S. Farm. Nomor SIPA 120-PER-12-2016. Setelah itu tertulis bagian atas tertulis salinan resep, bagian kiri tertulis nomor salinan resep, dan bagian kanan tertulis tempat dan tanggal penulisan salinan resep. Nama dokter dari Dr. Cokro Aminoto, beralamat di Jalan Sultan Alauddin nomor 25 Makassar, dengan nama pasien Henry berumur 10 tahun, alamat pasien di Jalan Mawar nomor 92. Dalam resep tidak ada tanggal penulisan resepnya. Setelah itu salin resep yang ditulis oleh dokter asli. Date artinya obat sudah ditebus sebanyak 1 kali. PCC Apoteker Preti Hanifah, tertanda tangan. Lanjut ke resep nomor 4, yaitu sediaan krim. Dengan resep krim antibiotik 10 gram, berarti sebanyak 10 gram. Buat bentuk sediaan krim antibiotik sebanyak 10 gram. Resipe, ambillah gentamicin sebanyak 0,3%, TEA sebanyak 4%, asam stearat sebanyak 16%, gliserin sebanyak 15%, nipagin sebanyak 0,2%, aquades secukupnya. Sevak dalam bentuk krim, campur dan buatlah dalam bentuk krim. Signa usus externum, tandai untuk pemakaian luar. Kelengkapan dalam resepnya yang ada hanya ada nama obat atau nama zat aktif obat, jumlah resepnya, dan bentuk sediaannya, krim. Yang tidak ada yaitu tidak ada nama dokter, tidak ada alamat dokter, nomor telepon dokter, nomor resipe, jam praktek, nomor dan tanggal penulisan resep, nama pasien, umur pasien, dan paragraf dokter. Preformulasi. Nama zat yang pertama gentamicin sulfat, bersumber dari FI edisi 3 halaman 266, pemberian serbuk putih sampai kuning gading. Kelarutannya mudah larut dalam air, praktis tidak larut dalam etanol 95% P, dalam kloroform P, dan dalam eter P. Kegunaannya sebagai antibiotikum. Yang kedua, triatetanolamminum atau TEA, bersumber dari FI edisi 3 halaman 612. Cairan kental tidak berwarna hingga kuning pucat, bau lemah mirip amoniak, dan higroskopis. Mudah larut dalam air dan dalam etanol 95% P, larut dalam kloroform P. Penggunaannya sebagai zat tambahan atau sebagai emulgator. Ketiga, asam stearat atau acidum stearicum, FI edisi 3 halaman 57. Pemberian zat padat keras mengkilat menunjukkan susunan hablur putih atau kuning pucat mirip lemak lilin.
Untuk larutannya praktis tidak larut dalam air, larut dalam 20 bagian etanol 95% P, dalam 2 bagian kloroform P, dan dalam 3 bagian eter. Kegunaannya sebagai zat tambahan atau sebagai basis krim. Gliserin atau gliserolum Fi edisi 3 halaman 271. Pemberian cairan seperti sirup, jernih, tidak berwarna, tidak berbau, manis, diikuti rasa pahit, rasa hangat. Dapat campur dengan air dan dengan etanol 95% P, praktis tidak larut dalam kloroform P, dalam eter P, dan dalam minyak lemak. Kegunaannya sebagai zat tambahan atau emolien. Nipagin atau methylis parabenum bersumber dari Fi edisi 3 halaman 378. Serbuk hablur halus, putih, hampir tidak berbau, tidak mempunyai rasa, kemudian agak membakar diikuti rasa tebal. Larut dalam 500 bagian air, dalam 20 bagian air mendidih, dalam 3,5 bagian etanol 90% P, dan dalam 3 bagian aseton P. Kegunaannya sebagai zat pengawet. Terakhir, aqua destillata sebagai pelarut, yaitu dari Fi edisi 3 halaman 96. Pemberiannya dalam cairan jernih, tidak berwarna, tidak berbau, tidak mempunyai rasa. Penimbangan gentamisin dalam resep 0,3%, TAA dalam resep 4%, asam stearat 16%, gliserin 15%, nipagin 0,2%, aqua D secukupnya. Kemudian jumlah yang dibutuhkan yaitu 0,3/100 atau persen dikali dengan 10 gram, atau 10 gram ini bentuk jumlah sediaannya 10 gram, sehingga jumlah yang dibutuhkan yaitu sama dengan 0,03 gram. TAA 4% dikali 10 gram sama dengan 0,4 gram. Asam stearat 16% dikali 10 gram sama dengan 1,6 gram. Gliserin 15% dikali 10 gram sama dengan 1,5 gram. Nipagin 0,2% dikali 10 gram sama dengan 0,02 gram. Untuk aqua des, jumlah yang dibutuhkan yaitu 20 dikurang dengan jumlah dari zat aktif lainnya, sehingga 20 dikurang 3,55 sama dengan 16,45 ml air. Cara pembuatannya yaitu pertama, menyetarakan timbangan dan menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Setelah itu timbang semua zat aktif seperti gentamisin, TAA, asam stearat, gliserin, dan nipagin. Kemudian masukkan bahan yang sudah ditimbang ke cawan penguap kecuali gliserin dan nipagin. Bahan yang sudah ada di dalam cawan penguap kemudian dileburkan dengan penangas air yang sudah dipanaskan sebelumnya. Setelah itu dilebur hingga semua meleleh. Setelah semuanya melebur sempurna, dituang ke dalam mortar panas. Diaduk perlahan sambil ditambah air sedikit demi sedikit hingga homogen. Lalu ditambahkan gliserin sedikit demi sedikit hingga homogen. Setelah itu ditambahkan nipagin. Setelah semuanya homogen, kemudian campuran dimasukkan ke dalam botol krim dan diberi etiket. Untuk etiketnya sendiri sebenarnya berwarna biru, karena pemakaian untuk perhitungan dosisnya tidak ada karena merupakan sediaan topikal dan tidak tertera dalam Farmakopeia Indonesia. Kopi resepnya sendiri yaitu di bagian atas dapat salinan resep, nama apotek Sehat Selalu, surat nomor SIA-nya 29/11/2017 dengan nama apoteker Afarisa Elwarda AS Farm,
nomor SIPA 119260115-290801, alamat Jalan Hiu Latritarda nomor 29 Pringsewu. Kemudian tertera tulisan atau kata-kata salinan resep. Kemudian di bagian kiri nomor salinan resep nomor 2 dengan nama dokter tidak ada, nama pasien tidak ada, tanggal penulisan salinan resep tanggal 16 bulan 1 2019, tanggal penulisan resep tanggal 12 bulan 1 2019. Bagian bawah salinan dari resep yang ditulis oleh dokter, kemudian bagian bawah date, artinya sudah diambil oleh pasien. PCC Apoteker Farica Eson. Lanjut ke resep kelima atau resep yang terakhir, yaitu sediaan sirup. Dengan resep dari Dr. A.V. Olivia Rahman, NSIP tidak ada, rumah atau tempat praktik Mayang Mangurai dengan nomor telepon 0741555555. Kota Jambi 20 Maret 2020. Resipe, ambillah kodein HCl sebanyak 60 mg, CTM sebanyak 20 mg, sirup timi sebanyak 20 ml, Pocio Alba Kontratusim at 100 ml, Misevac Fortio, campur dan buatlah dalam bentuk Pocio, Signa 4 dedai, tandai 4 kali sehari, Proclearti 1 sendok makan Prorenata jika perlu. Terdapat paraf dokter, pro atau nama pasien anak T berumur 4 tahun. Untuk kelengkapan resepnya yaitu ada nama dokter, ada alamat praktik dokter, ada nomor telepon dokter, tanggal dan tempat pembuatan resep, tanda resipe, nama dan jumlah obat dalam resep, cara pembuatan obat, informasi cara pemakaian, paraf dokter, nama dan nomor pasien. Yang tidak ada yaitu nomor SIP dokter, alamat pasien, nomor pembuatan resep. Formulasinya yaitu kodein hidroklorida atau kodein hidroklorida atau kodein HCl dari FI edisi 3 1979 halaman 173. Pemberian dalam bentuk hablur kecil tidak berwarna atau serbuk hablur kecil berwarna putih atau hampir putih. Larut dalam air, sukar larut dalam etanol, praktis tidak larut dalam sikloheksan. Untuk larutannya bersumber dari FI edisi 6 2020 halaman 953. Kegunaannya sebagai antitusifum. Chlorphenamine maleat atau CPM bersumber dari FI edisi 3 halaman 154. Serbuk hablur putih tidak berbau, larutan mempunyai pH antara 4 dan 5. Mudah larut dalam air, larut dalam etanol dan dalam kloroform, sukar larut dalam eter dan dalam benzen. Bersumber dari FI edisi 6 halaman 920. Kegunaannya sebagai antihistaminikum. Oleum mentae atau minyak permen. FI edisi 3 halaman 458. Cairan tidak berwarna, kuning pucat atau kuning kehijauan, bau aromatik, rasa pedas dan hangat, kemudian dingin. Untuk larutannya larut dalam 4 bagian volume etanol 70%. P. Opalesensi yang terjadi tidak lebih kuat. Dari opalesensi larutan yang dibuat dengan menambahkan 0,5 ml perak nitrat 0,1 N pada campuran 0,5 ml natrium klorida 0,02 N dan 50 ml air. Kegunaannya sebagai zat tambahan dan carminativum. Tangannya yaitu kodein HCl, jumlah dalam resep itu 100 ml,
jumlah sediaannya per 5 ml atau sendok teh 5 ml dikali dengan 60 mg dalam resep, yaitu jadi sebanyak 1200 mg jumlah yang dibutuhkan. CTM, cara perhitungannya sama dengan hasil yang didapat. CTM 400 mg, amonia anisspirtus 20 gram, oleum mentahepipiritae 20 tetes, butae, sirup simplex 200 gram, aqua destillata sampai 100 ml, sirup timi 200 mg. Urutannya, pertama kita lakukan kalibrasi botol, tandai sampai 100 ml. Kemudian menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan, menyetarakan timbangan, kemudian timbang semua bahan yang dibutuhkan. Masukkan CTM dan kodein HCl ke dalam lompang, lalu dilarutkan dengan air, gerus sampai homogen. Dan kemudian masukkan ke dalam botol yang telah dikalibrasi. Kemudian masukkan sirup timi ke dalam botol, lalu gojok hingga homogen. Masukkan amonia anisspirtus, oleum menthae, dan sirup simplex. Kemudian tambahkan air sampai batas kalibrasi, setelah itu gojok hingga homogen. Terakhir, kita bersihkan mulut botol, lalu tutup rapat, beri label dan etiket putih serta informasi cara pemakaian obat. Untuk etiket sendiri, etiketnya berwarna putih. Di bagian atas terdapat kop etiket berisi nama apotek, tabungan anak, Jalan Lintas Timur, W. Jepara, Lampung Timur, Lampung. Nama apoteker, Dea Lusnita Miliona, S. Farm, M. Farm. Nomor SIPA 890 PER _12 _2018. Bagian kiri terdapat nomor resep, bagian kanan terdapat tanggal penulisan resep. Dengan nama pasien anak T, berumur 4 tahun. Asuran pakai 4 kali sehari 1 sendok teh. Bagian kiri terdapat nama zat aktif dan nama dokter, Dr. Alivia Rahman. Nama peracik atau apoteker, Dea, dengan tanggal kadaluarsa 21 bulan 4 2020. Untuk etiket tambahannya yaitu kocok sebelum diminum, harus dengan resep dokter, karena terdapat kodein HCl, harus dengan resep dokter, minum bila batuk. Perhitungan dosisnya dengan pasien ANT umur 4 tahun. Kodein HCl, dosis hari maksimalnya ini menggunakan rumus Young karena di bawah 8 tahun. 4 tahun per 4 tahun ditambah 12 dikali dengan 300 mg dosis dewasa bersumber dari FI edisi 3 sama dengan 75 mg. Untuk dosis sekali maksimalnya tidak ada. Dosis lazim sehari yaitu 30-60 mg, dosis lazim sekali 10-20 mg. Dosis dalam resepnya yaitu 240 mg, dosis sekali dalam resepnya 60 mg. Untuk CTM, dosis sehari maksimalnya 2 gram, dosis lazim sehari 0,35 mg, dosis sehari dalam resep 80 mg, dosis sekali dalam resep 20 mg. Bersumber dari FI edisi 3. Untuk perubahan dosisnya tidak ada usul karena dosis yang tertera dalam resep tidak melebihi dosis maksimal sehari minum. Kopi resepnya sama seperti kopi resep sebelum-sebelumnya. Bagian atas ada nama apotek, apotek tabungan anak, beralamat di Jalan Lintas Timur, W. Jepara, Lampung Timur, Lampung. Apoteker Dea Lusnita Miliona, S. Farm, M. Farm, dengan SIPA 890 PER _12 2018. Tertera kata salinan resep, nomor resep atau nomor salin resep, tanggal salinan resep,
Dari Dokter AV Olivia R untuk pasien anak T berumur 4 tahun. Bagian bawah kita salin resep yang ditulis oleh dokter, kemudian nedet PCC Dealusnita Miliona dengan tanda tangan. Sekian presentasi terkait 5 resep yang telah kami jabarkan. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.